Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview dan menjelaskan ya apa saja sih hal-hal yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari speaker Sony di seri MHCV 13. Sekedar info, ini merupakan seri keluaran speaker Sony mungkin di 2 tahun yang lalu ya, dan masih diproduksi sampai saat ini karena memiliki banyak fitur ya. Dan hari ini kita akan spesial menjelaskan fitur-fitur unggulan dan beberapa kekurangan dari speaker ini. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan look depan dari speaker Sony di seri MHCV 13. Sekedar info, ini merupakan seri speaker non-portable ya, karena dia masih menggunakan kabel untuk colokan speakernya. Nah, langsung saja kita jelaskan untuk kekurangan yang pertama ya. Kita mulai dari kekurangan dulu. Oke, yang pertama di sini untuk kekurangan dari speaker Sony di seri MHCV 13 ini. Nah, untuk kekurangan pertamanya itu speaker Sony ini dia belum menggunakan teknologi charger atau baterai, teman-teman ya. Jadi kalau kalian bawa untuk camping atau glamping ya, keluar rumah atau kemah, ini harus membutuhkan ready untuk kabel colokan listriknya. Karena dia belum charger, dia masih menggunakan full koneksi listrik ya, yang harus dicolokkan ke bagian soket listrik. Jadi bukan yang charger. Kalau yang charger tuh dia ada di seri SRS XP500 atau XP800. Itu udah kekurangan pertama teman-teman ya. Jadi kalian tidak bisa membawa kemana-mana. Contohnya kalau camping yang tidak ada colokan listrik, ini kan nggak bisa dinyalain ya. Dia harus standby ada colokan listrik dan tidak terdapat baterai. Oke, itu dia kekurangan yang pertama. Yang kekurangan keduanya di sini speaker Sony ini hanya memiliki satu colokan untuk mic saja, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau karaoke bisa, cuman kalian bisa mengoneksikan satu receiver saja di sini. Mungkin bisa 2 mic ya, dengan mic wireless kan bisa diakalin, dia ada yang satu colokan receiver bisa menggunakan 2 mic. Tapi kekurangan lainnya dia tidak bisa ditambahkan alat musik ya, contohnya seperti gitar, ada apa namanya itu kayak keyboard ya. Jadi harus pilihannya kalian menggunakan mic saja atau gitar saja, itu ya sih pilihannya. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian mau akalin mungkin bisa dibelikan kayak sambungan ya, menggunakan 1.2 colokan mic-nya. Tapi itu agak kurang ya, untuk suaranya pasti dia akan menurun kualitasnya. Oke, untuk kekurangan selanjutnya di speaker Sony di seri MHCV 13 ini dia tidak memiliki mixer manual ya, atau untuk settingan bass atau treble-nya secara manual. Jadi kalian tidak bisa setting untuk kekuatan bass, besar bassnya atau besar treble-nya. Dia sudah otomatis settingannya di soundfield semua ya. Soundfield-nya itu di sini juga udah banyak sih settingannya, jadi kalian bisa sesuaikan sesuai kemauan kalian. Oke, teman-teman ya, coba saya nyalakan dulu. Kita bisa lihat di sini soundfield-nya itu lumayan banyak, ada excited, energetic, bright, chill out, dan relax. Jadi ini yang dipakai nyeting secara otomatis untuk speaker Sony di seri MHCV 13-nya ini. Oke, jadi saya rasa sih itu sih kekurangan dari speaker Sony ini. Nah, selain itu dia juga tidak ada kabel optikalnya ya. Jadi dia hanya mengandalkan untuk USB dan audio out aja di bagian belakangnya. Tapi Bluetooth pun juga sudah bisa. Optikal dia tidak isi. Nah, oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk kekurangan dari speaker Sony MHCV 13 ini. Nggak terlalu banyak ya, dan sangat umum sekali. Dan sekarang kita lanjut untuk menjelaskan apa saja sih fitur-fitur kelebihan dari speaker ini. Oke, rasa sih lebih banyak ya. Oke, untuk kelebihan speaker dari Sony yang pertama ini di seri MHCV 13 ini, dia memiliki tampilan yang ramping, yang gampang dibawa kemana-mana. Dan selain itu untuk power suaranya pun tidak usah diragukan teman-teman ya, dengan power kurang lebih 6 inch ya untuk besar speakernya. Power suaranya sudah oke sekali, ditambah 2 tweeter di bagian atasnya ini menambah kesan vokal yang lebih detail dari speaker Sony ini. Nah, selain itu untuk functionnya pun atau kelengkapan modenya pun juga lumayan lengkap. Dia ada Bluetooth, ada USB, ada aux in, dan di sini juga terdapat masih CD teman-teman ya. Jadi ini nggak pernah ditinggalin dari Sony.
Di seri-seri speaker aktifnya hampir semua dia masih ada CD atau DVD ya, tapi kalau untuk seri MHCV13 ini masih menggunakan CD. Jadi sudah sangat lengkap sekali fiturnya, bahkan radio pun ada di speaker Sony ini. Jadi sudah sangat komplit sekali. Oke, selain bodinya yang compact, kita bisa lihat ya tampilan samping dan bodi sampingnya kurang lebih seperti ini. Jadi bahannya itu pun juga menurut saya sih lumayan kokoh ya, walaupun bahannya plastik, ini menurut saya sih sudah kokoh banget. Nah, selain itu kelebihan lainnya, speaker Sony ini pun juga udah lengkap ada pegangan mic ya di bagian sampingnya. Jadi kalau kalian ingin menempatkan mic di bagian samping speakernya pun juga sangat mudah sekali. Oke, itu dia untuk inputnya pun di sini juga untuk mixernya. Nah ini teman-teman ya, dia udah menggunakan otomatis ya sound fill. Tadi sih saya bisa bilang kekurangan ya, karena tidak ada untuk mixer manual. Dia menggunakan full settingan sound fill ini. Jadi kalau kalian ingin mengatur jenis suara yang ingin kalian gunakan, kalian otomatis tinggal tekan seperti ini. Kalian bisa menyesuaikan ya dengan musik yang ingin kalian dengarkan. Di sini teman-teman ya, kalian tinggal ubah-ubah semua di sini. Nah di sini ada Fiesta, ada Flat, Custom E, Movie 1. Jadi dibuat lebih mudah karena tidak mungkin semua orang tuh bisa ya menyeting manual untuk speaker seperti ini. Makanya dibuat lebih mudah seperti ini. Jadi dibalik kekurangan ada kelebihan. Ini pun kelebihan dari Sony. Oke, di sini juga ada kelebihan lainnya, ada layar digital. Nanti kalian setiap pembelian dari speaker ini akan mendapatkan remote-nya ya. Jadi kalian bisa setting menggunakan remote juga. Nah selain itu speaker ini pun bisa kalian konekkan dengan speaker yang sama atau speaker Sony lainnya ya, menggunakan teknologi with party chain. Nah jadi ini udah oke banget. Jadi kalian bisa menghasilkan suara stereo dengan speaker Sony lainnya. Jadi tinggal dikonekkan atau dinyalakan di party chain-nya. Di sini juga ada voice changer dan lampu-lampu LED-nya ini kalau kalian nggak mau nyala bisa dimatikan. Jadi sudah sangat oke sekali. Untuk volumenya dari speaker Sony ini kurang lebih di kisaran 50-an ya maksimumnya. Ini ya, 50-an. Di sini juga udah ada untuk settingan function, Bluetooth, mega bass bisa kalian matikan atau nyalakan. Kalau merahnya dia nyala dia ya. Di sini juga ada flanger, isolator dan DJ off. Lengkap banget. Settingan EO juga bisa kalian atur, settingan gitar juga ada, volume mic-nya di sini dia maksimum sampai kurang lebih. Ini kembali ke standby lagi. Ini coba saya nyalakan lagi. Ini dia ya, kurang lebih seperti ini. Volume mic-nya di kisaran 20 ya, jadi lumayan kencang sekali. Oke, itu dia sih beberapa kelebihan dari speaker Sony di seri MHCV13 ini, nggak terlalu banyak. Dan untuk harganya, dan untuk harga dari speaker Sony ini spesial promo ya untuk bulan ini, dia harganya menjadi di kisaran 2.850.000 dengan tipe MHCV13. Jadi udah spesial promo ya. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga terupdate dari speaker ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama Toko Grand Buimas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui link atau produk yang muncul di video ini. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.